Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para jamaah Surabaya Jannah dan warga komplek Dinas Tindak yang kami muliakan, senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, terima kasih kepada Allah atas segala nikmatnya kepada kita dalam bentuk kesehatan dan kekuatan termasuk kesempatan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan kajian pembahasan kita. Subuh hari ini kita membahas tentang akikah, ya, karena ini masih bagian dari penyembelihan. Jadi ada beberapa pertemuan ini kita membahas tentang kurban. Ya. Jadi kita di dalam kitab ini memang berurutan, setelah membahas kurban baru bicara akikah. Sebelumnya ini berkaitan masalah sembelihan. Jadi dalam Islam ada beberapa penyembelihan yang memang sudah ditentukan. Pertama waktunya, kalau kurban kan waktunya begitu selesai sholat Idul Adha sampai hari-hari tasyrik berikutnya. Nah, kalau berkaitan dengan prosesi ibadah haji namanya dam. Ya, dam itu karena umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, tapi hajinya haji tamattu, bukan kiraan, bukan ifrad. Nah, jamaah Indonesia boleh dikata semuanya atau umumnya lah, ya, semuanya atau umumnya menggunakan haji tamattu. Tamattu itu artinya berumrah dulu. Nah, jadi kalau haji itu jamaah itu niatnya umrah dulu. Nanti sudah umrah, nah, baru tanggal 8 menuju tanggal 8 mulailah berniat haji dari tempat penginapannya, baru berangkat ke Arafah. Nah, tanggal 9 wukuf. Nah, itu namanya ditamattu. Nah, jadi karena ditamattu, maka salah satu ketentuannya dia membayar dam. Nah, itu penyembelihannya. Nah, yang ketiga ini namanya akikah. Ya, akikah. Jadi ada beberapa ketentuan, jadi waktunya ditentukan, hewan-hewan yang disembelih juga ditentukan. Ya, semua masuk kategori binatang ternak, tapi ayam tidak masuk. Ya, karena binatang ternak yang dimaksud di sini adalah unta, sapi, kerbau, kemudian kambing atau kibas. Nah, nanti pembahasan kita subuh hari ini adalah akikah. Ya. Nanti mungkin dalam kitab ini tidak banyak disinggung, bahkan tidak sama sekali tentang hubungan antara kurban dan akikah. Ya. Al-akikah itu ahkam mauludi. Jadi akikah dan hukum-hukum yang terkait dengan anak yang baru lahir. Ya. Pertama, hukum akikah. Bermakna wa hukmuha. Qala al-Hanafiyah, yang menurut ulama mazhab Hanafi, tubahun al-aqiqatu wa la tustahabu. Jadi secara hukum akikah itu hanya mubah, tidak sampai pada tingkatan sunnah. Itu dalam pandangan ulama mazhab Abu Hanifah. Ya. Lianna tasyri'al muhyati ya nasakh kulli damin kana qablaha minal aqiqati warrajabiyati wal atirati faman syaa fa'ala wa man syaa lam yaf'al. Nah, jadi kenapa akikah ini hukumnya mubah, tidak sampai pada derajat sunnah? Karena begitu turun perintah tentang berkurban yang kita sudah bahas kemarin, itu perintahnya di dalam surah Al-Kautsar,
Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, perintah berkurban di pada surat Al-Kautsar ini yang kemudian ya menghapuskan, ya membatalkan semua ibadah-ibadah penyembelihan yang ada sebelumnya. Termasuklah sebelumnya itu ada namanya akikah, minal akikati, yaitu penyembelihan hewan. Kemudian warrajabiyah, ada namanya prosesi ibadah rajabiyah, juga menyembelih hewan. Kemudian yang ketiga al-atirah, atirah juga penyembelihan. Wa man syaa fa'ala, siapa yang mau silakan melakukan. Wa man syaa lam yaf'al, siapa juga yang tidak mau ya tidak. Siapa juga yang mau ya mau untuk tidak melakukannya tidak apa-apa. Nah, inilah pandangan yang dimiliki mazhab Abu Hanifah bahwa akikah itu hanya mubah, tidak sampai pada tingkatan sunnah. Nah, apa yang dimaksud dengan rajabiyah? Nanti bicara akikah. Kalau rajabiyah ini adalah penyembelihan hewan yang sudah menjadi tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Itu pada bulan Rajab mereka menyembelih kambing. Ya, lalu dia makan sebagiannya untuk keluarganya, lalu dia masak, kemudian dia bagi-bagikan kepada orang lain. Nah, kalau atira ini adalah awalu waladil linnafati awisyati. Jadi anak pertama dari seekor unta atau kambing, lalu dia sembelih, dia makan oleh pemiliknya, itu baru dia bagi-bagikan. Nah, jadi itu namanya atira. Ada juga mengatakan bahwa innaha asyatu allati tubahu fi rajab. Ya, jadi ada juga yang menyamakan rajabiyah dengan atira, yaitu sama-sama kambing dipotong, disembelih pada bulan Rajab. Ya, untuk memenuhi nadar. Jadi ada nadarnya tapi khusus bulan Rajab. Ya, jadi atau ada juga yang menyebutkan bahwa au idza anta yatisyatu asyara fatudbahu ya wahidatun minha. Kalau kambing mereka punya anak dan berkembang biak sampai adanya 10, maka setiap ada 10 satu orang itu satu ekor itu disembelih. Itu namanya atira. Nah, tapi wasahihu andal atira tahliya rajabiyah. Ada juga, inilah pendapat yang paling kuat bahwa atira itu juga rajabiyah namanya, baik dia bernadar ataupun tidak bernadar. Ini hiya sunnatun jahiliyah. Ini tradisi-tradisi yang berlaku di zaman jahiliyah. Nah, ini semua dihapus. Ya, semua dibatalkan dengan turunnya perintah berkurban. Nah, dalam pandangan Abu Hanifah, akikah juga masuk kategori dibatalkan, dihapus. Ya, walaupun akikah ini adanya pada masa Islam, tapi begitu turun perintah wanhar, maka menjadi mubah, artinya boleh yang dilakukan, boleh juga tidak. Sama dengan ini puasa Asyura, ya. Puasa Asyura itu puasa 10 bulan Muharram. Nah, sebelum turun perintah puasa Ramadan pada surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini kan ayat yang mewajibkan puasa Ramadan. Nah, sebelum turun ayat ini, orang kan sudah puasa Asyura itu seperti sebuah kewajiban, jadi wajib berpuasa. Dan begitu turun Al-Baqarah 183, maka puasa Asyura itu tidak lagi wajib, tapi menjadi pilihan. Boleh puasa, boleh juga tidak. Nah, gitu. Tapi yang disunatkan tambahkan, yaitu 9 dan 10-nya, supaya tidak sama puasanya orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu puasanya 10 Muharram. Nah, itu sekedar perbandingannya tentang hukumnya. Nah, begitu juga akikah ini, ya. Jadi wal akikah itu
al-dhabihatul lati tudbahu anil maulidi yauma usbu'i. Jadi akikah ini adalah penyembelihan hewan ya karena lahirnya seorang bayi pada hari yang ketujuh. Jadi menyembelih pada hari ketujuh dari kelahiran putra atau putri. Ya. Walasulu fi ma'naha lugawi, dan pada dasarnya makna akikah ini adalah anna sya'ru alladhi 'alal maulud. Jadi akikah itu dalam pengertian bahasa adalah rambut yang ada pada bayi yang baru lahir. Ya, summa asmatil arabu wal dhabihata anda ya indah halki sya'rul maulud akikatan. Jadi pada dasarnya yang namanya akikah itu sebenarnya rambut yang ada pada bayi yang lahir itu. Lalu kemudian karena bayi ini dipotongkan ya, hewan atau katakanlah dipotongkan kambing terhadap anak yang baru lahir, maka pemotongan kambing terhadap anak yang baru lahir itulah disebut akikah. Ya, ala adatihim fi tasmiyati syai' ismi sababihi aw ma yujaru. Jadi penamaan tentang akikah ini karena itulah kebiasaan ya, kegiatannya dihubungkan dengan nama yang menjadi penyebab sehingga dilakukan. Jadi karena kaitannya dengan anak yang baru lahir yang biasanya di kepalanya itu ada rambut, maka itulah yang kemudian disebut akikah. Maka salah satu prosesinya nanti itu selain dipotongkan hewan kambing juga diberikan nama, kalau sepotong, potong rambut, itu potong rambut. Ya, jadi itulah modelnya. Bahkan ada beberapa, saya tidak tahu sekarang apakah masih berlangsung di daerah Pontianak ini ada tradisi, terutama Maulid. Ya biasa karena saya biasa diundang ceramah di situ tuh, jadi rame-rame. Jadi bayi-bayi itu dikumpulkan adakan acara. Saya tidak tahu apakah dia motong kambing atau tidak, tapi setelah pada acara itu berjanji lalu ceramah udah itu dia itu banyak, ada berapa, dia mungkin ada sekitar pokoknya lebih dari 3 lah. Nah itu dibawa, jadi rame-rame, jadi kumpul, itu motong rambut itu banyak bayi itu dianggap mati. Saya tidak tahu apakah dia motong kambing apa enggak. Tapi itu acara pemotongan rambut, gunting rambut bagi bayi. Ya. Guntingnya sudah terpenuh. Guntingnya sudah terpenuhi, tapi pemotongannya bawah. Nah itu pengertiannya. Nah jadi sekali lagi inilah pandangan dalam mazhab Imam Abu Hanifah bahwa akikah itu ya hanya mubah, tidak sampai pada sunnah. Nah, wakala jumhur fuqahi, menurut jumhur ulama fikih biar Hanafi sedang Hanafi, yang dimaksud jumhur ini ya mazhab yang lain, katakanlah mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad. Nah, itu semuanya berpendapat bahwa akikah itu adalah sunat. Ya, jadi utusan Nabi Nabi mimali al-akikatu anil mauludi. Jadi disunatkan bagi seorang ayah dari hartanya yang cukup untuk akikah terhadap anak yang baru lahir. Wala tajibu. Jadi tidak wajib, hanya disunatkan. Jadi kalau sunatnya dalam pandangan mayoritas ulama inilah yang derajatnya hampir sama dengan derajat kurban. Ya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya adalah sunat muakkad, ya, tidak sampai pada tingkat wajib kecuali mazhab Abu Hanifah. Jadi kalau perbandingan antara kurban dengan akikah dalam pandangan mazhab Abu Hanifah itu jauh sekali. Karena kalau pandangan Abu Hanifah kurban ini wajib, ya wajib artinya wajib bukan fardu tapi di atasnya sunnah. Kalau jumhur fuqaha itu hanya sunnah. Nah kalau akikah dalam pandangan Abu Hanifah itu tidak sampai sunnah, jadi beda. Nah kalau jumhur ulama antara kurban dengan akikah
Nah ini sama-sama sunnah. Tapi kalau kurban sunnah muakkad. Nah itulah sebabnya nanti walaupun tidak ada di sini ya. Banyak ulama bahkan mayoritas mungkin ya bahwa berkurban dengan akikah itu dua ibadah yang tidak boleh disamakan sehingga prosesnya tidak boleh digabung ya, karena memang ketentuannya berbeda ya. Walaupun nah ini apalagi yang tadi yang menganggap terlalu jauh hukumnya, maka itu tidak mungkin disamakan karena kalau kita menggabung satu ibadah itu yang sama-sama prosesnya yang nilainya pun juga ini walaupun tidak sama tapi prosesinya dan hukum-hukumnya itu tidak terlalu jauh ya. Ya, tapi ada juga yang justru karena berbeda itu maka yang kecil ikut kepada yang besar. Misalnya gini, kalau misalnya ya kan ini juga sering didiskusikan bagaimana kalau kita motong kambing itu kita berniat sebagai kurban sekaligus akikah ya. Nah ada ulama yang berpendapat bahwa kalau di hari-hari tasyrik pas hari ke-7 dari kelahiran anak-anak kita putra ataupun putri lalu ingin melaksanakan akikah, maka yang didahulukan adalah kurban. Jadi berniat saja kurban, motong kambing itu dengan niat kurban, maka di dalamnya akikah sudah ikut. Nah itu. Jadi tidak perlu dua kali, tidak perlu misalnya motong kambing sekaligus motong kambing untuk kurban, lalu kemudian kalau misalnya memang cukupnya situ ya kurban kambing itu juga sudah termasuk di dalamnya akikah. Tapi nah, kalau mampu, nah bagusnya ya satu kurban satu akikah ya, karena nanti prosesnya ada pembagi-bagian dagingnya kalau kurban, kalau akikah nah itu dimasak dan dagingnya pun cara motongnya tidak sama dengan motong daging kurban. Kalau daging kurban kan dicincang-cincang, dipotong-potong tuh apa namanya tulang-tulangnya gitu. Nah kalau akikah nanti ada penjelasannya itu disunatkan untuk tidak dipecah-pecahnya itu tulangnya, hanya dipotong persendian-persendiannya sehingga kalau masaknya itu ya dimasak dengan tulangnya yang panjang. Ya. Ya, itu ada memang prosesnya ini yang ada di bahasa sini. Jadi sekali lagi dalam pandangan ulama mazhab jumhur ya bahwa itu disunatkan ya walaupun tidak wajib. Jangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Abbas ya diriwayatkan dari Ibnu Abbas Aqqa anil Hasan wal Husaini alaihima assalam ya kabashan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakikahkan cucunya yang bernama Hasan. Ini putranya Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah dan Husain alaihissalam. Kabashan yaitu satu kambing kibas untuk Hasan dan satu kambing kibas untuk Husain. Ya. Dalam warawah Abu Daud dan Nasai waqala bi kabashaini. Nah, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Nasai, beliau menyebutkan itu 2 kambing untuk Hasan dan 2 kambing untuk Husain. Nah, inilah kemudian nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang berapa ekor kambingnya. Nanti ada di sini bagi berikutnya. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain, yang masing-masing 1 ekor kambing, waqala lalu beliau bersabda, ma'al ulami akikatun, fa'ariku anhu daman, wa amitu anhu al-adha. Beliau mengatakan bahwa seorang putra, seorang anak akikatun, itu disunahkan diakikahkan dengan cara fa'ariku anhu daman, yaitu mengalirkan darah, maksudnya menyembelih hewan kurban itu sebagai akikah untuk kelahiran putra atau putri.
Wamit ampal ada, dan hindarkanlah dari anak itu sesuatu yang bisa menyakitkan. Ya, artinya dipelihara baik-baik. Kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi. Jadi setiap anak yang lahir itu akan dibebaskan dari gadaiannya dengan cara akikah. Nah, ini yang kemudian juga menjadikan nilainya tentang pentingnya akikah, karena pada dasarnya berdasarkan hadisnya kullu gulamin rahinatun. Jadi kalau anak yang lahir itu seperti tergadai. Ya, namanya gadai kan harus dibebaskan pegadaiannya supaya bisa kembali. Ya, jadi kalau kita menggadaikan sesuatu ke pegadaian, ya, nanti apa yang kita gadaikan itu bisa kembalikan kepada diri kita kalau kita sudah tebus. Nah, anak yang lain itu seperti dia dalam posisi tergadaikan. Nah, pembebasan penebusan gadaiannya itu adalah dengan cara akikah. Nah, itu maksudnya. Nah, tutba'u anhu yauma sabihi, dan menyembelihkan hewan ya, untuk pegadaian, untuk penebusan anak itu dengan cara akikah pada hari yang ketujuh. Wa yusamma bihi, dan diberikanlah nama pada hari yang ketujuh itu wa yulaku rasuhu, dan juga mencukurnya. Ya, jadi itu ada 3 kegiatan: menyembelih, kemudian memberi nama, dan gunting rambut, ya, mengguntingkan rambutnya. Ini hadis riwayat para ahli hadisnya kecuali Muslim, dari Salman bin Amr. Wa qala Syafi'i itu tusannu liman talzimu nafaqatuhu. Jadi yang disunatkan ini adalah bagi orang yang wajib menafkahinya. Jadi orang tuanya yang dimaksud, karena dia yang punya kewajiban untuk menafkahi anaknya, maka dia yang wajib bagi. Wa hikmatuha, adapun hikmahnya sehingga turun perintah akikah ini adalah syukur nikmatillahi, ya, birizqil walad. Jadi sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah atas dikaruniakan seorang anak itu. Wa tabniyatul fadilatil judi was sakhai, ya, juga menumbuhkan rasa kedermawanan, ya, rasa kemurah hatian, ya. Wa tatyibu qulubi al-ahli, dan bentuk yang menyenangkan hati di kalangan keluarga. Ya. Wa qarib wal asdiqa bi jami'i ala ta'am, dan juga untuk kerabat-kerabat, ya, keluarga dari pihak istri, keluarga dari pihak suami, kakek, nenek, apa segala itu, dan sahabat-sahabat para kolega, mereka berkumpul untuk makan-makan. Jadi memang untuk dimakan bersama-sama. Ya, itulah tadi bedanya dengan kurban. Kalau kurbannya kan daging mentahnya yang didistribusikan bagi-bagi. Kalau ini memang dimasak untuk diundang, ya, makan-makan bersama. Ya, itulah yang kemudian menimbulkan rasa kasih sayang terhadap mempererat hubungan keluarga. Itu hikmahnya. Ada juga ulama memberikan penjelasan bahwa akikah ini sebagai bentuk bagaimana penghargaan Islam terhadap kelahiran seorang anak, terutama anak perempuan. Karena begini, dulu pada zaman jahiliyah, kalau anak yang lahir itu adalah jenis kelamin perempuan, itu kan dibunuh, jadi dikubur hidup-hidup. Itu bagaimana perlakuan orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Nah, begitu Islam datang, itu meluruskan, mengajari kepada mereka bahwa tidak boleh dibunuh, bahkan justru disyukuri dengan cara diupacarakan dengan menyembelih hewan kambing. Nah, itu jadi akikah ini adalah bentuk protes terhadap tradisi-tradisi jahiliyah yang sangat tidak berkemanusiaan, karena dikubur hidup-hidup. Kalau bayi yang lahir itu adalah perempuan. Nah, Islam datang memberikan pengajaran, bukan, malah justru dirayakan sebagai bentuk kesyukuran. Nah, jadi itu penghargaan Islam terhadap lahirnya perempuan dengan cara di ini. Nah, inilah namanya akikah. Jadi akikah itu adalah bentuk protes sekaligus pelurusan terhadap kekeliruan oleh orang-orang jahiliyah yang sangat tidak berkemanusiaan pada masanya. Nah, adapun jenis hewan sama dengan hewan-hewan kurban lainnya. Cuma memang di sini
ada perbedaan ya. Jadi Salamah bin Muslim al-udhiyah minal an'am. Jadi sama dengan hewan-hewan kurban ya, termasuk onta, sapi, kambing. Ya, wakila la yu'aku bil baqar. Ya, ada juga ulama berpendapat bahwa tidak boleh berakikah dengan onta atau sapi. Jadi memang khusus untuk binatang kambing atau kibas domba. Ya, karena itu diperhatikan. Nah, ada dua. Nah, adapun jumlah yang akan disembelih, ini ada perbedaan pandangan para ulama. Hiya indal Malikiyah, dalam pandangan ulama mazhab Malik, ya itu syartun anil zakari awil unsa. Jadi hanya satu ekor kambing untuk setiap anak, dia putra ataupun putri, laki-laki ataupun perempuan, bayinya sama-sama satu. Di hadis Ibnu Abbas as-Sadiq, ya tadi berdasarkan hadis Nabi yang tadi dari Ibnu Abbas ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi cucunya Hasan satu ekor kambing, kemudian Husain juga satu ekor kambing. Inilah yang dijadikan dasar oleh mazhab Malik. Ya, dan ini wahya makul, ini lebih logis, wal aisar, dan lebih mudah. Nah, jadi Wakala Syafi'i wal Hanabila tu anil ulami syartani. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal, kalau bayinya laki-laki itu 2 ekor kambing, kalau bayinya perempuan adalah 1 ekor kambing. Nah, inilah yang banyak kita di Indonesia. Nah, jadi dua-duanya boleh. Nah, bagi keluarga yang memang dalam kondisi tidak terlalu lebih dananya, budgetnya itu hanya pas-pasan, tapi mau mengakikahkan putrinya, maka boleh menganut paham Malik bahwa cukup 1 saja. Jadi untuk anak, kalau laki-laki ya, kalau perempuan kan tidak ada perbedaan ini. Yang ada perbedaannya kan cuma laki-laki. Jadi bagi yang memang tidak terlalu cukup ini dananya, ya pakai mazhab Malik. Ya, berdasarkan hadis ini bahwa 1. Tapi bagi orang yang punya lebih, itu bagusnya 2. Ya, bagusnya 2. Inilah pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Ya, hadisnya adalah kalau tadi kan hadisnya Ibnu Abbas. Ya, artinya sudah terpenuhi. Ya, hadis Ibnu Abbas mahmul ala jawaz, yang menunjukkan tentang kebolehannya. Ya, maka nah, wakasyati sebagaimana dibolehkannya kambing, maka samu au baqaratun. Ya, jadi kalau ya zabahu natan au baqaratan ansabat auladin jaza. Ya, jadi sebagaimana kambing dibolehkan, maka ketika ada 7 orang anak mau diakikahi, maka dia boleh menyembelih seekor sapi atau unta dengan niat untuk 7 anak, biasa itu boleh secara hukum. Ya, karena kalau kurban kan patungan 1 ekor sapi itu 7 orang. Maka kalau patungannya akikahan yang beramai-ramai itu, maka beli seekor sapi untuk 7 orang anak, maka itu boleh. Itu boleh. Ya, wa tata'addadu al-aqiqah bi ta'addud aulad. Ya, jadi berbilangnya akikah ini karena berbilangnya anak. Ya, karena kalau misalnya 2 orang anak berarti 2 ekor kambing kalau putri. Kalau putranya 2 berarti kalau pakai mazhab Syafi'i 4 ekor kambing. Tapi kalau pakai mazhab Malik ya sama dengan perempuan, ya anak juga kambing. Jadi berulang sesuai dengan jumlahnya lah, gitu maksudnya. Watataka kasus bisa jadi bulan. Maka ketika kita menentukan 1 ekor kambing untuk 1 orang anak, maka sudah terpenuhi sunatnya. Ya, kalau mau lebih utama seperti yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i itu adalah 2. Karena itulah yang pernah dilakukan.
Ya, kalau wulida lahu tawamani, ini kalau ada orang yang melahirkan anak kembar, ya karena lahuma akikatan. Kalau kembar kan 2 anak, berarti tetap 2 akikah. Wala tapi wahidatun amma. Tidak boleh karena kembar cukup 1 aja kan sama. Ya. Jadi tetap 2 orang, tetap 2 ekor. Ya. Nah, adapun waktunya itu bahwa yaum asabi wiladatil maulud. Pada dasarnya ya akikah ini disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Ya. Tapi wa yusabu yaumal wiladati minas sawa ya. Fa waladat. Ya, pada dasarnya. Tapi ada penjelasan lain. Wasara Syafi'i wal Hanafi annahu law dzaba qabla sabi wa ba'dahu ajzahu. Nah, dalam pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad ibn Hanbal, apabila andaikan ada orang menyembelih, maksudnya menyembelih hewan akikah ini sebelum hari ke-7, mungkin hari ke-5 atau ke-4, itu juga tidak apa-apa, boleh. Atau menyembelihnya setelah hari ke-7, katakanlah ya mungkin 10 hari atau lewat dari itu, maka itu boleh. Nah, apalagi biasa kan anak-anak setelah lahir masih ada di rumah sakit karena melahirkan di rumah sakit dengan banyak sebab sehingga belum memungkinkan untuk akikah pada hari ke-7, itu masih boleh. Wadah al-Hanabilah wal Malikiyah dalam pandangan juga dinisbahkan kepada mazhab Abu Hanifah dengan Imam Malik bahwa ya la yauku ghair al-abi, ya, tidak boleh mengakikahkan selain dari ayahnya, ya karena yang memang punya kewajiban menafkahi anak itu adalah ayahnya. Jadi yang punya tugas ini yang dikenakan ini adalah ayahnya. Ya, wala ya'qal mauludu an nafsi idza kamil, dan tidak dibolehkan ya mengakikahkan dirinya, ya orang yang lain itu mengakikahkan dirinya apabila sudah besar. Liannaha masyru'atun fi haqqil wabi, karena kewajiban, maksudnya pentasyiran ini syariatnya tentang akikah ini adalah berada pada haknya seorang ayah. Wala yaf'aluha ghairuhu, maka selain dari ayah itu tidak boleh. Nah ini pandangan dalam mazhab Ahmad ibn Hanbal dan mazhab Imam Malik. Nah, jadi makanya kan sering juga muncul itu, bagaimana kita ini dulu waktu saya kecil belum, ayah saya belum mampu, belum pernah akikahkan saya. Nah sekarang kan saya mampu beli, boleh nggak mengakikahkan diriku? Nah kalau mengacu pandangan mazhab Ahmad bin Hanbal dan Malik itu tidak boleh, karena yang punya yang dikenakan untuk tugas ini, kewajiban atau sunat ini adalah seorang ayah. Nah tetapi ini waqtara jama'atu minal Hanabila anna lisasi ay hukka nafsi istihbaban. Tapi sebagian ulama juga dalam mazhab Ahmad ibn Hanbal bahwa setiap orang yang boleh mengakikahkan dirinya sendiri itu istihbab. Artinya istihbab itu sesuatu yang baik. Ya, artinya boleh. Ya, wala tahtasu al-akikatu ya bisabri, karena ya payah al-abu anil mauludi walau ba'da bulughi di annahu la akhirah di waqtiha. Jadi tidak khusus akikah itu hanya pada waktu kecil saja. Ya, maka boleh payah al-abu seorang ayah mengakikahkan anaknya yang dilahirkan itu walau ba'da bulughi, walaupun sesudah baliknya. Jadi kalau anak yang sudah umur baliklah, katakanlah 10 tahun lebih, masih boleh, karena dulu waktu dilahirkan ayahnya belum punya kemampuan. Nah, punya kemampuan bagi seorang ayah setelah anaknya sudah masuk umur balik, sudah dewasa, itu boleh, masih boleh. Ya li'annahu la akhirah waqtiha, karena ya namanya akikah ini ya waktunya cukup panjang, tidak ada batas akhirnya. Ya, jadi cukup kemampuannya. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya wa yuqra tamuhu rasul mauludi bidan akikah. Nanti kalau menyembelihkan hewan kurban itu tidak boleh dimaklukan, diambil darahnya diusapkan ke kepala bayi.
Ya, karena khilafan lima kana ala jahiliyah. Karena dulu kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tadi itu kalau menyembelihkan hewan rajab dia berhormatan pada bulan Rajab menyembelih kambingnya, atau ada kebiasaan kalau sudah menyembelih itu kan diusapkan ke Ka'bah itu. Tuh. Nah, supaya tidak menyerupai prosesi orang Jawa jahiliyah, maka jangan mengambil darahnya itu. Kan biasa kan ada gitu ya. Dan darahnya itu diusapkan kepada anaknya, itu jangan, itu makruh, tapi tidak masuk sampai haram, cuma dilarang dalam pengertian makruh. Ya, karena itu dulunya ada hadisnya. Kalau Aisyah, ya kamu fil jahiliyah yu'aduna kitnatan fi dami al-aqiqah. Jadi orang-orang jahiliyah itu ambil kapas, kalau ada darahnya itu baru diusapkan. Ya. Nah, ini masalah dagingnya ini terakhir. Ya. Jadi adapun dagingnya hukmul lahmiha, ya, hukmul lahmi kadahaya. Jadi daging akikah ini sama dengan daging kurban. Kalau min lahmi boleh dimakan dan sebagian disedekahkan. Tapi wala yuba'u syai'an. Tapi wa yusannu, ini wa yusammu tabuhuha, disunatkan dimasak wa yakulu min ahlul bait, dan ahlul baitnya wa ghairuhum fi buyutihim, dan lainnya berdalam satu rumah itu sama-sama makan. Ya, Fakurian dan Malikiyah, tapi dalam mazhab Malik dimakruhkan prosesi akikah itu dijadikan walimah. Jadi itu juga dipakai, akikah itu juga dipakai pada saat acara pernikahan. Mungkin kakaknya nikah, nanti yang baru lahir itu juga akikah. Itu makruh dalam mazhab Malik. Ya, memang kan kadang-kadang begitu juga ada orang kalau mau nikahan itu motong kambing itu sekaligus akikah. Nah, itu dalam mazhab Malik makruh. Tapi nah itu ya, lalu mengajak manusia. Wa justru indah Malikiyah, tapi dalam mazhab Malikiyah itu boleh. Wa justru indah Malikiyah kasr ilzamiha wa la yudawu. Ya, mazhab Malik ini kalau dalam dagingan itu tulang-tulangnya itu masih boleh dipotong dan tidak sunahkan. Nah, beda dalam mazhab Syafi'i wal Hanabilah ya justru ittikhadul walimah itu boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal, kambing yang dipotong untuk akikah itu juga jadikan walimah boleh. Wala yuqra kasrul zami, dan tidak dimakruhkan itu dicincang-cincang tulang-tulangnya. Ya, Islam yasbut fi nahi maksud, karena tidak ada hadis yang tegas melarang. Tujuannya untuk melarang untuk potong-potong. Bal huwa khilafun Allah. Cuma memang kalau boleh jangan, karena itu lebih bagus. Ya, jadi wa yustahabu an tafsila adawah. Jadi disunatkan itu kalau motong daging akikah itu artinya persendian-persendiannya. Jadi kalau orang pintar memang ini. Jadi tidak dicincang-cincang seperti motong daging kurban itu diambilkan untuk kapak. Pecah-pecah. Nah, kenapa? Walau tuksara idam tidak boleh pecah. Tafa'ulan. Nah, ini tafa'ulan bisalamati a'dain mauludi, ya sebagai bentuk doa mudah-mudahan anak yang diakikah juga itu seluruh tulangnya juga tidak pernah pecah, gitu. Tidak pernah terpotong dan pecah. Jadi doa itu bisa dalam bentuk kalimat verbal Allahumma Rabbana, tapi doa itu bisa dalam bentuk simbol-simbol. Nah, jadi disunatkan itu supaya nanti anak yang diakikah itu tubuhnya sehat, ya itu maksudnya itu. Jadi itu disunatkan. Ya, dulu kalau riwayat dari Aisyah ini sunnah syaitan kepatannya anil ulama, kalau anak laki-laki 2 kambing, yang 2 kambingnya itu yang setara kualitasnya, dan kalau perempuan 1 atut bahu judulan, lalu dimasak. Ini kata Aisyah, dimasak wala yuksar azmun, dan tulang-tulangnya itu tidak dipecah-pecah, wayakulu wayatam, dan dimakan, dimasak, diberikan makanan kepada yang lain pada saat ya wadalika yaum masal, pada hari itu. Jadi
dimasak, sudah dimasak itu baru disedekahkan. Jadi disedekahkan bukan daging mentahnya, tapi yang sudah dimasak. Ya. Wajaza Imam Ahmad fi riwayat anhu, ya ini kalau dagingnya boleh rasul tasadduq bihi. Kalau dalam madzhab Imam Ahmad dari sebagian riwayat itu membolehkan menjual namanya apa namanya ini kulitnya dan kepalanya dan disedekahkan. Ya. Dan disunatkan juga memberikan kepada orang yang merawat dari anak-anak. Ya saya kira ini jadi fayakun farqu bainal aqiqati wal udhiyah. Adapun perbedaan antara akikah dan kurban, annahu yusannu tabkhul aqiqah. Jadi kalau dagingnya untuk akikah disunatkan dimasak dan tidak dipecah-pecah tulang-tulangnya dan diberikan kepada terutama ya yang merawat prosesi persalinan anak itu. Karena lianna Fatimah radhiyallahu anha qala dzalika bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam kama riwayat al-Hakim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu kepada Fatimah agar memberikan kepada siapa yang membantu persalinan anak itu maka itu diberikan. Nah, kalau kurban karena ada memang perintah untuk selain makan bagi-bagikan kepada anak. Nah, itu bedanya. Saya kira ini agak terlalu panjang tentang hukum akikah. Jadi sekali lagi ada perbedaan, ada juga persamaan. Nah sekali lagi karena hukumnya berbeda maka ada yang hukumnya yang sama sekali berbeda sehingga ketika orang berkurban tapi nanti akikah khusus. Tapi kalau mungkin sudah pas bersamaan waktunya maka dahulukan kurban, akikah sudah ikut jalannya. Ya, apalagi akikah ini kan waktunya kalau mengacu pendapat yang lain masih boleh pada waktu balik, tapi kalau kurban kan hanya waktunya 3 hari atau 4 hari lah, hari raya kurban kemudian hari-hari tasyrik. Nah, jadi terbatas. Tapi kalau akikah itu begitu nanti pada waktu berikutnya dapat rezeki, itu boleh akikah. Jadi dahulukan kurban. Saya kira ini, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.